Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat. Baik, untuk pembelajaran kita kali ini kita akan mempelajari mengenai materi bentuk-bentuk interaksi sosial. Nah, interaksi sosial itu terdapat dua, yaitu ada yang positif dan ada yang negatif. Interaksi sosial positif disebut dengan interaksi sosial asosiatif, di mana interaksi sosial asosiatif ini itu dapat mendorong terciptanya keteraturan sosial. Adapun dengan interaksi sosial negatif itu juga disebut dengan interaksi sosial disosiatif yang dapat menghambat keteraturan sosial. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk interaksi sosial. Di sini ada dua. Yang pertama proses asosiatif, di mana interaksi sosial yang mengarah pada persatuan. Di sini ada tiga. Ada kerjasama, akomodasi, dan ada asimilasi. Dan yang kedua ada proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada konflik atau perpecahan. Dan juga di sini ada tiga jenisnya, ada kompetisi, kontravensi, dan ada konflik atau pertentangan. Proses asosiatif yang pertama yaitu kerjasama, merupakan suatu usaha bersama antara perorangan atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di sini bentuk kerjasama ada 5, yakni yang pertama ada kerukunan, ada bargaining atau tawar-menawar, ada kooptasi atau penerimaan unsur-unsur baru berupa kepemimpinan di suatu organisasi, ada koalisi yaitu gabungan suatu kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Nah, biasanya di sini dijumpai pada partai politik. Yang terakhir ada joint venture atau kerjasama yang biasanya dilakukan antara perusahaan-perusahaan. Nah, contoh dari kerjasama sendiri di sini yaitu gotong royong. Faktor penyebab timbulnya kerjasama. Yang pertama adanya orientasi perorangan terhadap kelompoknya sendiri. Yang kedua adanya ancaman dari luar yang mengancam ikatan kelompok. Yang ketiga, kelompok merasa tersinggung atau dirugikan dalam hal sistem kepercayaan atau dalam satu bidang sensitif kebudayaan. Yang selanjutnya, adanya rintangan dari luar untuk mencapai cita-cita kelompok yang mengakibatkan kekecewaan kelompok. Dan yang kelima, mencari keuntungan pribadi. Dan yang terakhir, semata-mata untuk menolong orang lain. Nah, proses asosiatif yang kedua di sini ada akomodasi. Akomodasi ini merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Nah, macam-macam akomodasi. Yang pertama ada koersi atau pemaksaan. Yang kedua ada kompromi atau usaha saling mengurangi tuntutan agar kegetangan berkurang. Yang ketiga ada arbitrasi, yaitu penyelesaian masalah melalui pihak ketiga sebagai penengah atau pengambil keputusan. Nah, di sini contohkan sebagai wasit. Yang keempat ada mediasi, yaitu penyelesaian masalah melalui pihak ketiga, namun pihak ketiga bersifat netral, tidak mengambil keputusan. Nah, pihak ketiga ini dapat memberikan saran tetapi bersifat tidak mengikat. Yang kelima ada konsiliasi, yaitu usaha mempertemukan pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan. Tetapi seorang konsolidator hanya sebagai fasilitator saja. Nah, dicontohkan sebagai menentukan jadwal, menentukan tempat, dan lain sebagainya. Dan yang keenam ada toleransi. Di sini merupakan penerimaan unsur baru yang berbeda dengan kebudayaan kita. Yang ketujuh ada stalemate, yaitu pihak yang berkonflik mempunyai kekuatan yang seimbang sehingga konflik akan berhenti dengan sendirinya. Dicontohkan yaitu perang dingin blok barat dan blok timur, gencatan senjata Korea Utara dan Korea Selatan. Dan yang terakhir yaitu ada adjudikasi, yaitu penyelesaian masalah melalui pengadilan. Yang selanjutnya proses asosiatif yaitu asimilasi, merupakan cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan. Nah, syarat dari timbulnya asimilasi sendiri, yang pertama adanya kelompok manusia yang berbeda kebudayaannya. Yang kedua ada orang yang
orang perorangan sebagai warga kelompok bergaul dalam waktu yang lama. Yang ketiga, kebudayaan dari masing-masing kelompok berubah dan saling menyesuaikan. Nah, dicontohkan sebagai penggunaan bahasa Jawa oleh orang Tiongkok yang sudah lama tinggal di Indonesia. Lanjutannya, di sini ada faktor yang mempermudah asimilasi. Yang pertama adanya toleransi, adanya kesempatan yang seimbang di bidang ekonomi, adanya sikap menghargai budaya orang lain, adanya perkawinan campuran, adanya persamaan dalam unsur kebudayaan, dan adanya musuh bersama dari luar. Dan juga di sini ada faktor yang menghambat asimilasi. Yang pertama, kelompok terisolasi atau terasing atau biasanya kelompok minoritas. Yang kedua, adanya kurang pengetahuan mengenai kebudayaan baru yang dihadapi. Yang ketiga, adanya prasangka negatif terhadap pengaruh kebudayaan baru. Selanjutnya, perasaan bahwa kebudayaan kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan kelompok lain. Dan selanjutnya, adanya perbedaan ciri fisik, perasaan yang kuat bahwa individu terikat pada kebudayaan kelompok yang bersangkutan, dan yang terakhir, adanya golongan minoritas yang mengalami gangguan dari kelompok penguasa. Dan yang keempat, ada alkulturasi. Di sini, proses yang timbul apabila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur kebudayaan asing sedemikian rupa sehingga unsur-unsur kebudayaan itu lambat laun diterima dan diolah ke dalam kebudayaannya tanpa menghilangkan sifat khas kepribadian kebudayaan asli. Nah, dicontohkan di sini adat sekatan yang merupakan percampuran antara budaya Islam dengan budaya Jawa, di mana struktur dari kebudayaannya keduanya masih dapat terlihat walaupun sudah bercampur. Nah, dapat dilihat ya anak-anak, di situ ada gambar dari grebek sekatan itu sendiri. Oke, yang terakhir ada proses disosiatif. Nah, proses disosiatif ini ada 3. Ada kompetisi, kontravensi, dan adanya pertentangan. Nah, tipe-tipe persaingan ini, disosiatif ini, yaitu yang pertama adanya bersifat pribadi atau rivalry, yaitu persaingan antar kelompok perorangan atau individu yang secara langsung bersaing, misalnya untuk memperoleh jabatan tertentu. Dan yang kedua, bersifat kelompok, yaitu persaingan yang terjadi antar kelompok. Baik, kita akan membahas mengenai jenis dari proses disosiatif itu sendiri. Nah, yang pertama ada kompetisi atau persaingan. Di sini merupakan suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan dalam bidang-bidang tertentu. Bisa bersifat individu atau kelompok. Nah, contohnya sendiri ada persaingan pemilihan ketua OSIS, persaingan lomba bola voli. Dan yang kedua ada kontravensi. Merupakan sikap mental tersembunyi kepada orang lain terhadap unsur-unsur kebudayaan tertentu. Contohnya ada penyebaran fitnah, berkhianat. Dan yang terakhir dari jenis disosiatif ini yaitu pertentangan atau konflik. Merupakan suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan, disertai dengan ancaman dan kekerasan. Bentuknya bisa berupa konflik sosial, konflik antar kelas sosial, konflik politik, konflik internasional. Nah, contohnya yaitu demonstrasi dan perang. Sekian paparan materi dari Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.